Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang ya. Pengantin baru menunggu malam. Sebelum subuh mandi tuk bersuci. Bapak Ibu yang jawab salam semoga bisa ke tanah suci. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuna ala dzalika qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsalahullahu bashiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi alladhina ya'lamuna anna allaha bima ya'malu ibaduhu khabiran basira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tanaluna minallahi rahmatan wa fadlan kabira. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, keluarga besar Pondok Pesantren Husnul Khatimah, yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Sanwani SH, keluarga besar Bapak Mujidin, dan tak lupa kedua mempelai, kedua pengantin Abang Ahmad Ihsan Amalah dan Teh Apri Aminati Putri. Nasihat yang akan saya sampaikan ditujukan kepada kedua pengantin baru, tetapi juga ditujukan kepada diri saya dan keluarga, juga ditujukan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang juga pengantin baru 15 tahun, baru 20 tahun, dan mungkin ada yang baru 30 tahun. Nasihat ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Abang Ihsan dan Teh Apri, saya sampaikan 5 nasihat. Nanti diingat ya 5 nasihat ini. Kalau nanti lupa tinggal buka channel YouTube-nya. Kenapa 5? Karena 15 menit saya cukup menyampaikan 5. Kalau 10-20 bisa 1 jam. Kenapa 5? Karena angka 5 sudah akrab dengan kita. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya. Salat sehari berapa kali wajib? 5. Ya. Pancasila ada berapa? Ada 5. Balonku ada berapa? Ada 5. Jumlah istri maksimal berapa? 1 kata ibu. 4 kata si bapak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bang Ihsan dan Teh Apri, yang pertama, nasihat pertama, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah dalam setiap kondisi apapun. Dalam keadaan senang, ingatlah Allah. Dalam keadaan sedih, ingatlah Allah. Dalam keadaan lapang, ingatlah Allah. Dalam keadaan sedih, apalagi ingatlah Allah. Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fis syiddah. Dekati Allah, ingat Allah ketika kita dalam keadaan raha, kesenangan, kebahagiaan, kemakmuran. Ya. Kalau kita ingat Allah ketika kita sedang bahagia, maka ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenal kita, membantu kita, dekat dengan kita ketika kita sedang dalam keadaan punya banyak masalah misalnya. Jarang kan orang yang sering itu kalau sedang banyak masalah baru ingat Allah. Tapi kalau sedang bahagia kadang lupa Allah Subhanahu wa taala. Cukup contohnya Korun kan gitu, Sang Labah dan sebagainya. Maka yang pertama ini Abang Ihsan dan Teh Apri, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah jadi nomor 1, permasalahan apapun di rumah tangga, insya Allah pasti ada solusinya.
Jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau aktivitas apapun ingat Allah. Hidup kita ini selalu bersama Allah. Bangun tidur yang pertama diingat siapa? Yang pertama disebut siapa? Yang pertama dicari siapa? Yang pertama dicari bangun tidur HP. Itu zaman sekarang ya. Yang pertama kali bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah pertama kali disebut. Allah. Mau minum ingat Allah, mau makan baca bismillah, keluar rumah ingat Allah, berzikir, naik kendaraan berzikir. Semua aktivitas kita mengingatkan bahwa kita ini adalah harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dengan malam tidur pun kita menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Jadi yang pertama sekali lagi Bang Isan, Tiapri ya, ingat Allah. Kemarin malam pertama sebelum melakukan malam pertama ingat Allah enggak? Ingat Allah. Sudah hafalkan doanya? Sudah. Allah. Sehingga ketika berhubungan suami istri kita dapat pahala. Ya, wa fi buti hadikum sadaqah, dapat sedekah. Ketika nanti istri hamil, insya Allah anaknya juga sehat, selamat, tidak diganggu oleh sibyan, oleh jin-jin dan sebagainya. Karena kita selalu menghadirkan, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bang Isan, Apri, ya, hidupkan sunnah-sunnah Nabi di rumah tangga kalian. Sunnah-sunnah Nabi itu banyak ya. Ya minimal ada beberapa yang bisa kita biasakan di rumah itu. Kebiasaan Nabi di rumahnya kita ikuti ya. Apa saja Bapak Ibu ya. Kebiasaan Nabi, salah satu sunnah Nabi dalam rangka menjalin harmonisasi hubungan suami istri, Nabi itu mandi bareng. Nabi itu mandi bareng dengan siapa? Dengan istrinya. Nabi mandi bareng dengan Aisyah, Nabi mandi bareng dengan Maimunah, seperti itu. Nah ini untuk menjalin keharmonisan kasih sayang, lakukanlah itu. Mumpung belum punya anak, ya Bang Isan. Ya kemarin bulan madu ke Bandung ngerendam bareng kan? Ah itu, ya. Mumpung belum punya anak, kalau sudah punya anak, banyak gangguannya. Ya. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa lagi? Ya. Waqat usyarib juga, motong kumis juga itu sunnah Nabi. Ya. Jadi kalau sudah panjang, potong kumisnya biar Apri tidak kegelian banget kan gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Wa taqlimul azafir, motong kuku juga sama ya. Jangan sampai kukunya panjang, Apri kukunya panjang, Bang Isan kukunya panjang, nanti salaman, pegangan, pelukan segala macam berbahaya kan, terluka nanti. Ya. Wa natful ibti, nyabut bulu ketiak juga sama, itu sunnah Nabi. Ya, ini menghindari bau apa? Ya bau ketiak kan itu. Kalau sering dijaga, dibersihkan, maka insya Allah itu juga berpahala. Ini sunnah Nabi. Nah lakukanlah itu seminggu sekali minimal, mandi bareng sambil bersihin kumis, saling bersihin bulu ketiak kan gitu ya. Ya, sambil gosok-gosok punggung gantian seperti itu. Nah ini salah satu sunnah Nabi di dalam rumah untuk meningkatkan kasih sayang antara suami dan istri ya. Itu diantaranya. Yang lainnya kalau bisa terbiasa tahajud bareng, luar biasa. Tidak hanya makan bareng, tidak hanya tidur bareng. Kemudian yang ketiga ya, nasihat yang ketiga Bang Isan ya, sabarlah dalam mengarungi rumah tangga ini. Berumah tangga itu ibarat kita naik perahu. Mesti ada ombak, ada badai, kadang ombaknya dikit ya, nggak bahaya, kadang sedang, kadang besar, nauzubillah, kadang tsunami. Ya.
Bapak Ibu yang sudah pengalaman berlayar naik perahu, ya, luar biasa di situ diuji kita. Bagaimana kita supaya benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumah tangga itu seperti itu, kadang ada ombak, ya. Ombak mungkin udah seminggu belum, baru sebulan belum, nanti udah 3 bulan mulai ada ombak misalnya. Maka sabarlah dalam menghadapi segala macam permasalahan rumah tangga. Jangan dikit-dikit pulangkan saja. Ya Tapri. Dikit-dikit bang, pulangkan saja deh aku, gitu kan? Enggak, insya Allah Tapri enggak gitu. Dikit-dikit udah cerai, pecah, gitu kan? Enggak, ya. Jadi sabar, sabar. Ingat yang pertama tadi, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian kesabaran seorang istri itu, Tapri, ketika suami nggak punya apa-apa. Ya. Biasa dapat uang, dapat gaji, penghasilan, ternyata sekarang di PHK, nyari kerja susah, nyari makan susah, itu ujian kesabaran Tapri. Nah, kalau ingat Allah, sabar, insya Allah itu bisa dilewati. Ini kadang abang bawa uang disayang, abang banyak uang disayang, tapi abang tidak punya uang, ditendang. Mohon maaf, ini terjadi. Para istri yang tidak sabar, dan seorang suami akan diuji ketika banyak harta. Apa ujiannya kalau udah banyak harta? Apa bapak? Apa sudah mampu? Sudah mampu. Kapan nikah lagi? Kapan nikah lagi? Maaf. Ya. Itu ya, jadi sabarlah. Ya, jadi insya Allah Bang Ihsan sabar, Teh juga sabar. Apapun cobaan rumah tangga, sabar dan sabar. Jangan dikit-dikit cerai, talak, jangan. Sabar dan sabar. Yang keempat, adillah. Adil, ya. Berlaku adillah. Bang Ihsan Teh Apri setelah resmi jadi suami istri tanggal 12 bulan 12 kemarin, maka keluarganya nambah, orang tuanya nambah. Kemarin cuma Abi dan Umi, sekarang ada Mama dan Papa, gitu kan. Teh Apri juga sama, saudaranya juga nambah, ponakannya juga nambah. Maka adillah dalam memperlakukan mereka semuanya. Ya, biasanya kalau adil itu terlihat dari materi kan gitu. Jadi kalau lebaran nanti bagi-bagi ampau Bang Ihsan, nah gitu. Jadi jangan hanya bagi-bagi buat Ajis dan adik-adik yang lain. Teh Apri juga punya adik kan gitu. Oh enggak punya. Oh. Beruntung dong. Oh ada ponakan kan. Ya. Bang Ihsan belum punya ponakan, Teh Apri punya ponakan. Nah seperti itu. Jadi adil lah. Ya. Bang Ihsan memberikan baju lebaran buat Abi dan Umi, jangan lupa juga punya mertua kan gitu. Itu namanya adil. Ya. Teh Apri juga mertua datang minta dibikinin mie rebus pakai telur. Ya, telurnya jangan satu buat berdua. Ya. Ini jangan sampai buat papa mamanya masing-masing satu telur, buat mertuanya satu telur buat berdua. Itu namanya tidak adil. Ya. Jadi adillah dalam memperlakukan istri, dalam memperlakukan suami, dalam memperlakukan keluarga besar kita. Ini. Jadi yang keempat, adillah ya, adillah dalam bersikap, dalam memberi, dalam membantu dan sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, ya, yang kelima nikmati dan syukuri. Nikmati rumah tangga ini, syukuri rumah tangga ini. Ya. Berumah tangga itu, punya istri, punya suami itu, ibarat kita melihat gunung. Pagi-pagi tadi Pak Kiai, Pak Ustadz, yang dari Banjarnegara, lihat gunung nggak? Indah nggak? Wah indahnya luar biasa. Setelah kita naik ke gunung, Pak Ustadz indah nggak? Indah nggak? Hilang indahnya. Yang kepikir, aduh ada harimau, ini jurang kepeleset jatuh, mikirinnya wah bahaya. Kalau dari sini indah banget tuh gunung. Nah itu. Itulah rumah tangga ya. Kadang tak seindah yang kita bayangkan gitu ya. Apalagi nanti pas padi bareng gitu kan, kelihatan iya ada tai lalatnya gitu kan.
Di ternyata budugan. Maklum kalau santri biasanya budugan ya. Ya, seperti itu. Jadi nikmati, syukuri ya. Bapak Ibu pernah nggak begitu masuk kamar tidur, istri sudah tidur duluan, Bapak Ibu liatin, pandangi istri, ya Allah, istri saya sedang praktek tajwid makhraj huruf kho. Ya Allah, tapi dia terlihat cantik, indah, lelah sekali seharian bekerja, ngurus rumah, ngurusi anak. Ya Allah, aku sangat mencintainya. Cium keningnya, cium pipinya, kan itu. Nikmati dan syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan aku istri sesoleha ini, kan itu. Istri juga sama. Pas satu hari misalnya, satu malam suaminya tidur duluan, ternyata sama praktek tajwid juga huruf kho. Ya Allah, ternyata sama-sama kho ya. Ya Allah, suami saya lelah banget, capek banget, habis kerja seharian, apalagi tadi badminton juga. Jatuh juga pontang-panting gitu kan. Ya, kalah lagi. Tapi dia adalah suamiku. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmati dan syukuri. Bapak Ibu, demikian nasihat pernikahan dari saya. Kesimpulannya, 5 nasihat itu tertulis dalam sebuah kalimat ihsan. Ihsan. I-nya apa? Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. H-nya apa? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. S-nya apa? Sabarlah. A-nya apa? Adillah. N-nya apa? Nikmati dan syukuri. Semoga bermanfaat. Ke lantai 2 menaiki tangga, dari atas melihat rumah Teh Oma. Bang Ihsan Teh Apri selamat membina rumah tangga. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.